Seiring dengan cuaca yang sejuk, udara yang fresh, nah biasanya ilmunya tuh cepat masuk insya Allah. Amin. Dan cepat tidur juga. Alhamdulillah, seiring dengan keistimewaan kita, Allah menjadikan kita lebih paham terhadap ilmu dan menjadikan kita lebih baik. Baik, tanpa berbanyak kalam, kita lanjutkan pada yang Ustadz. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd hadratul muhtaramin, para sepuh, alim ulama, tokoh masyarakat, para ustadz, para guru, wabil khusus akhi fillah Ustadzul Fadil Ustadz Zainal selaku ketua DKM dari Mushola Al-Hidayah beserta seluruh jajaran pengurus DKM, Pak Ketua RT, Pak Ketua RW, para tokoh, para sepuh, juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak-anak yang saya banggakan, yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan Allah SWT memberikan keselamatan kepada semuanya sampai datangnya hari kebangkitan. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah tema kita adalah fikih. Kita selang-seling antara fikih dan tafsir. Insyaallah pembahasan fikih kita pada kesempatan kali ini sampai pada pembahasan wakaf ya. Wakaf atau waqaf ya. Waqfun, waw, qaf, fa. Cuman dalam keseharian kita sering menyebutnya wakaf ya. Waqaf, wakaf sama saja. Masih kita meneruskan pembacaan kitab takrib ya. Karya Al-Qadhi Abi Suja rahimahumullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala matta'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun, yaitu satu pasal. Wal waqfu, dan wakaf itu jaizun, diperbolehkan bisalasati au bisalasi syara'ita, dengan 3 syarat. Nah, pertama kita ketahui apa itu wakaf ya. Wakaf artinya al-habsu. Jadi al-waqfu ay al-habsu, menahan. Menahan suatu harta ya untuk kemudian dimanfaatkan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakaf sering dikatakan juga oleh para ulama sebagai sedekah jariyah. Sebagai sedekah jariyah atau infak jariyah, sama saja ya, infak dan sedekah sama saja. Mengapa disebut jariyah? Karena memang wakaf ini dia mensyaratkan harus sesuatu yang tidak langsung habis begitu ya. Maka barang yang kita wakafkan tadi bisa dimanfaatkan terus menerus. Karena kemanfaatannya terus menerus,
maka pahalanya pun akan terus menerus mengalir. Terus menerus mengalir itulah yang disebut dengan jariyah. Ya. Mengalir ya. Jadi kata jaro yajri itu bisa berlari, bisa kemudian mengalir. Sungai yang mengalir ya. Majromaddam, nah dari kata sama itu juga jadi aliran darah dan seterusnya ya. Jariyah artinya mengalir terus. Wakaf juga model-model sedekah dan infak yang lain itu merupakan sesuatu yang boleh bahkan sangat dianjurkan ya, bukan hanya boleh bahkan sangat dianjurkan. Mengapa? Karena dalam suatu hadis dikatakan tidak akan bergeser kaki anak cucu Adam di akhirat sampai dia ditanya sekian hal. Di antaranya dia akan ditanya tentang hartanya. Dari mana dan kemana harta itu dia keluarkan. Dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu digunakan. Jadi yang ditanya hulu dan hilir. Pertama dari mana? Oh dari mana berarti mendapatkannya itu dengan cara yang halal apa haram? Itu. Nah, kita mendapatkannya itu dengan cara baik-baik apa tidak baik? Nah, itu pertanyaan pertama tentang harta kita. Setelah kita mendapatkan harta itu dengan yang halal, dengan baik-baik, pertanyaan kedua, kemana dan untuk apa harta tersebut kita belanjakan, kita alokasikan. Dan hulu dan hilir ini berkaitan nanti Bapak Ibu sekalian. Ketika mendapatkannya dengan cara yang baik, nanti mengeluarkannya pun akan baik. Tapi kalau mengeluarkannya itu tidak baik, itu pertanda mendapatkannya tidak baik. Kita punya harta, kok habis saja dan nggak ada bekasnya. Dicek, mendapatkannya bagaimana? Gitu. Atau sebaliknya, harta tersebut ya susah sekali kita alokasikan kepada yang baik. Nah, berarti cara mendapatkannya perlu dipertanyakan. Kalau cara mendapatkannya tidak baik, ya nanti akan berdampak kepada alokasi. Berat hati untuk menyalurkannya kepada hal-hal yang baik. Dan sedekah, wakaf, infak itu tidak terbatas untuk orang-orang kaya Bapak Ibu sekalian. Sedekah, wakaf, infak dan seterusnya itu harus kita mulai saat kita belum kaya. Nah, itu. Karena bersedekah ketika kita belum kaya itu lebih ringan daripada sudah kaya. Mumpung belum kaya, cepat-cepat sedekah. Jadi harus dibalik mindset kita. Mumpung belum kaya, banyak-banyak sedekah. Kenapa? Karena kalau sudah kaya susah Pak. Contoh misalkan kita punya uang 100.000 ya, ngasih orang 25.000 ringan ya, gampang ya, nggak begitu susah ya. Kita punya 100.000 untuk makan, 25.000 kasih ke orang, nggak terlalu berat karena kita masih punya 75.000. Coba kita punya uang 100 juta terus 250 jutanya kasihin ke orang, 25 jutanya kasih ke orang, berat gak? Padahal kita masih punya 75 juta. Lebih berat mana kita punya 100.000 kasih ke orang 25.000 atau kita punya 100 juta kasih ke orang 25 juta? Lebih ringan kita punya 100.000
kasih 25.000. Padahal sama-sama 25%. Sama-sama seperempat dari harta kita. Tapi susah, Pak. Kita punya nasi 4 bungkus. 1 kita kasih ke orang. Ringan gak, Pak? Ringan, masih ada 3. Tuh, waktu belum kaya. Udah kaya, punya mobil 4. 1 kasihin ke orang. Berat gak? Padahal sama-sama 1/4. Maka sebelum kita kaya, itu harus kita benahi mindset. Sebelum kita kaya, artinya apa? Sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepercayaan lebih dari harta kita, maka mumpung amanah berupa harta ini masih sedikit, buru-burulah kita melatih diri kita untuk kemudian menyedekahkan itu. Tentu bersedekah itu tidak hanya bermodalkan semangat saja, tapi juga ada panduan fikihnya, bahwa sedekah itu dari mana dulu, untuk siapa dulu, ya kan, ada lingkupnya. Pertama untuk keluarga dulu, ya cukup untuk makan keluarga, baru lihat tetangga, kanan kiri, saudara yang dekat, dan seterusnya. Baru kemudian kalau mau menyumbang, ada lebih lagi, sumbang untuk kebaikan-kebaikan. Apakah ada musola di sana, apakah ada masjid, apakah ada madrasah, apakah ada pondok pesantren yang paling dekat ya di lingkungan kita membutuhkan, ya, kita bantu. Seperti itu, ada aturan. Dan tidak perlu juga kita kemudian bersedekah dengan tujuan kaya. Boleh-boleh saja, Pak, tapi jangan jadikan itu satu-satunya alasan. Iya kalau jadi kaya beneran, kalau enggak kecewa nanti. Kecewa. Berarti salah dong kalau dikatakan bersedekah maka kita akan kaya. Betul, itu betul, Pak. Tapi kaya dalam perspektif Islam itu adalah ghina anin nas, berkecukupan. Artinya apa? Banyak dan cukup itu berbeda, Bapak sekalian. Banyak itu angka, cukup itu hati. Orang punya uang 10 juta dan dia merasa cukup dengan itu, bahkan merasa berlebih dengan itu, maka dia kaya. Tapi orang punya uang 100 juta tapi angan-angannya, fantasinya untuk menikmati kenikmatan dunia itu membutuhkan 1 miliar, maka dia miskin. Nah itu. Nah, dengan bersedekah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kekayaan, dalam arti kecukupan, Pak. Kecukupan, Pak. Makanya doa Nabi yang paling masyhur itu, Allahumma kfina bihalalika amman haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan sesuatu yang engkau halalkan untukku, sehingga aku tidak menoleh, tidak melirik kepada hal-hal yang engkau haramkan. Ada orang yang makan di hari itu ada, cukup, senang udah, Pak. Udah senang, udah nggak pusing, udah bahagia. Besok ya sudah cari lagi. Masih ada hari esok, udah hari cukup untuk 1-2 hari ke depan, 1 bulan ke depan, alhamdulillah cukup, cicilan udah kebayar gitu kan. untuk motor ada, untuk mobil ada, segala macam sudah, yang pokok udah, untuk makan ada, udah alhamdulillah cukup. Tapi ada yang tulul amal, panjang angan-angannya. Wah, ini kan untuk bulan ini, untuk bulan depan. Ini kan setahun ini, buat tahun depan, buat 5 tahun lagi, buat 10
tahun lagi. Padahal umur kita belum tentu sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Iya memang, saya alhamdulillah rumah udah 2, mobil udah 3. Ya cuman kan itu untuk saya, anak saya, cucu saya. Pikir terus, tulul amal, tersiksa dengan sesuatu yang belum terjadi. Ya, akan selalu miskin, akan selalu tidak merasa cukup. Maka kita latih sedekah. Nanti ketika kita bersedekah itu Pak, kita biasa melepaskan apa yang ada di tangan kita, lepas. Nanti kita akan bertemu dengan para fakir miskin, kita akan bertemu dengan hal-hal yang baik, sehingga kita melihat diri kita itu dengan penuh kecukupan, seperti itu. Nah, kembali ke wakaf tadi. Wakaf syaratnya 3. Ayakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqai aini. Hendaklah wakaf itu dengan sesuatu, ya, dalam bentuk sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan barangnya tetap. Jadi nggak boleh wakaf air minum, nggak boleh, soalnya diminum langsung habis. Wakaf lilin nggak boleh, karena lilin dinyalakan langsung habis. Wakaf minyak wangi nggak boleh, karena dipakai langsung habis. Wakaf harus barang yang tidak habis ainihi, tidak langsung habis gitu ya, dan bisa dimanfaatkan terus menerus, seperti tanah misalkan. Wakaf tanah bisa dimanfaatkan terus untuk kebaikan dan tanahnya tidak habis. Wakaf Al-Quran misalkan, nah itu boleh, karena Al-Quran dibaca kan tidak habis. Bahwa nanti sekian tahun rusak nggak apa-apa, ya namanya barang pasti rusak. Wakaf bangunan, nah, bangunannya bisa dimanfaatkan. Bahwa nanti suatu saat bangunan rusak, ya nggak apa-apa, namanya barang ya pasti ada rusaknya, pasti ada masanya, tapi harus tidak habis secara langsung. Nah gitu, kalau habis secara langsung nggak boleh. Bukan nggak boleh diinfakkan, boleh, tapi itu bukan masuk kategori wakaf. Ya kalau kita kasih air minum ya bukan wakaf namanya, kita kasih minum ya infak, ya sedekah gitu ya. Nah, tapi kalau wakaf harus mimma yuntafa'u bihi, yang bisa dimanfaatkan, ma'a baqai ainihi, dan bendanya itu tetap ada. Wa ayakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati, dan hendaklah kemudian wakaf itu pada sesuatu yang wujud ada. Kita mewakafkan sesuatu kepada yang ada, yang nyata, yang jelas, dan tidak terputus. Contoh, ini saya wakafkan untuk Anda, kepada seseorang yang emang ada di depan kita. Ya, nggak boleh. Ini saya wakafkan untuk anak Anda yang belum lahir. Iya kalau lahir. Kalau enggak, nah itu nggak boleh. Jadi harus yang ada di depan. Dan harus layan qati, tidak terputus. Saya wakafkan ini kepada Anda dan anak keturunan Anda, atau fakir miskin yang membutuhkan. Nah, itu harus jelas. Kalau saya wakafkan ini kepada Anda dan anak keturunan Anda, iya dia punya anak, anaknya punya anak, habis itu anaknya gak punya anak lagi, berarti terputus. Nah makanya harus ada kalimat lain yang membuat wakaf ini menjadi umum, artinya tidak terputus, dan fakir miskin lainnya. Nah, seperti itu. Layan qati. Wa alla yakuna fi mahdhurin, dan tidak boleh wakaf ini untuk sesuatu yang dilarang, nggak boleh. Mewakafkan tanah untuk dibangun gereja nggak boleh, karena di situ berlangsung kesyirikan. Ya. Dalam akidah kita, nah itu kesyirikan.
Atau mewakafkan tanah untuk dibangun tempat-tempat maksiat, nggak boleh juga, nggak boleh. Dia harus digunakan untuk kebaikan. Tidak terbatas kebaikan itu pada sholat, zikir, salawat Pak ya, tapi seluruh kebaikan. Artinya mewakafkan sebidang tanah untuk digunakan sebagai lapangan berolahraga, boleh, bagus, baik. Mewakafkan tanah untuk kemudian dijadikan jalan umum, boleh, bagus, baik. Jadi wakaf itu lebar Pak. Aja nanti bapak-bapak dari pengurus RT, pengurus RW bisa coba kemudian mengedukasi masyarakat, memperluas potensi wakaf tadi. Ya tentu pembangunan jalan, pembangunan lingkungan, ya tentu ada sumber-sumber dananya ya. Tapi dalam Islam salah satu sumbernya adalah wakaf dari masyarakat. Ayo coba digalakkan lagi. Jadi jangan kemudian musola sudah berdiri, masjid sudah berdiri, wakaf berhenti. Enggak, masih ada potensi untuk kemudian kita bersama-sama mewakafkan harta kita untuk amal-amal baik di lingkungan kita. Apa buat gorong-gorong atau buat apa, buat lapangan segala macam. Itu bisa pakai wakaf. Bisa juga sih pakai iuran Pak Ustadz ya. Cuman kadang-kadang iuran itu sensitif ya. Soalnya sama rata semua. Yang kaya, yang miskin sama. Ya itu boleh-boleh saja wong itu dipakai buat barang-barang ya. Cuman saya usul coba kita edukasi lagi masyarakat kita terkait wakaf ini. Karena wakaf ini tidak terbatas masjid dan musola saja, tidak terbatas madrasah dan pondok pesantren saja. Alokasinya semua yang bernilai kebaikan. Ada di lingkungan kita wakaf. Dan masyarakat harus berbesar hati ketika mewakafkan hartanya untuk pembuatan jalan, maka jalan itu ya dipakai orang untuk bekerja, dipakai untuk orang belajar, dipakai orang untuk berangkat mengaji, dan itu semua berpahala dan pahalanya akan sampai kepada kita. Maka dulu para sahabat berlomba-lomba wakaf jalan itu. Saya sekian kilometer, saya dari kota ini ke kota itu plus seluruh rest areanya, itu biasa itu para sahabat wakaf seperti itu. Maka pembangunannya luar biasa, berlomba-lomba. Nah maka kita edukasi masyarakat kita ajak masyarakat kita untuk kemudian ayo bareng-bareng kita wakaf membangun lingkungan kita seperti itu. Bukan hanya terbatas pada musola, bukan hanya terbatas pada masjid. Baik. Nah kemudian wakaf ini bisa kepada perorangan, bisa kepada, jadi ada wakif ya. Dalam wakaf itu ada wakif. Wakif itu orang yang mewakafkan hartanya. Siapa yang mewakafkan hartanya? Pertama, orang yang memiliki harta tersebut. Ya, nggak boleh kita mewakafkan harta yang bukan milik kita. Yang kedua, yang mewakafkan ini harus orang yang memang diperbolehkan secara syariat untuk mengalokasikan hartanya. Artinya dia bukan orang gila dan bukan anak kecil. Karena kalau orang gila dan anak kecil tidak boleh membelanjakan hartanya. Ya nggak boleh. Ya kalaupun ada anak-anak yang belanja ke warung, itu pun dibatasi. Nilai belanjanya itu tidak boleh kemudian melebihi batas umurnya. Ya kalau ada bocah kelas 1 SMP Pak datang ke bapak bawa duit satu koper, Pak saya mau beli mobilnya, diterima nggak? Yang jangan diterima, nggak boleh. Ini duit siapa ini? Ini gimana kok bisa sampai bawa duit sebanyak itu? Nggak boleh. Untuk kemudian ada anak kecil umur SMA misalkan, ya remaja lah ya, SMA, tiba-tiba datang ke bapak, Pak ini BPKB mobil saya, BPKB mobil bapak saya mau jual, boleh nggak kita terima? Nggak boleh, penjualannya itu melebihi umurnya, nggak boleh. Nah, tanya ke bapaknya yang punya mobil, jangan sampai wah mumpung anaknya bandel sambil ngejualin aset bapaknya, diiyain langsung, nggak boleh seperti itu. Maka tadi harus orang yang waras gitu ya, dan kemudian
dewasa, bukan anak kecil. Kemudian ada namanya mauquf alaih. Mauquf alaih itu yang menjadi objek dari wakaf tersebut. Ada keluarga miskin, misalkan ada keluarga yang miskin, kita kasihkan sebidang tanah untuk dia. Saya wakafkan tanah ini untuk Anda. Dan anak keturunan Anda dan fakir miskin. Ya sudah, berarti tanah itu dimanfaatkan untuk orang tersebut dan anak turunannya. Kalau kemudian nanti terputus, maka bisa dilanjutkan untuk fakir miskin. Atau bisa juga begini, saya wakafkan tanah ini untuk didirikan masjid. Saya wakafkan tanah ini untuk didirikan musola, untuk didirikan pondok pesantren, madrasah. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka nanti ada namanya pengelola. Nah, itu ada namanya pengelola. Pengelolanya siapa? Yang disebut dengan nazir. Nah, gitu Pak, nazir. Contoh, misalkan sebidang tanah diwakafkan untuk mendirikan masjid. Maka ketua DKM-nya itu adalah nazir. Tugasnya nazir apa? Tugasnya nazir memastikan bahwa tanah tersebut benar-benar diwujudkan untuk pendirian masjid. Kalau kemudian nazirnya ini berhalangan atau pindah rumah ke wilayah yang jauh atau kemudian meninggal, maka harus digantikan nazir yang lain. Karena tanah ini diberikan untuk pembangunan masjid, bukan untuk nazirnya, untuk mendirikan masjid. Dan ketika wakaf tersebut tidak dipakai untuk yang dimaksudkan, maka bisa dipindahkan nazirnya. Contoh, Bapak mewakafkan sebidang tanah kepada seorang kiai. Pak Kiai, saya mau wakaf untuk pendirian pondok pesantren. Saya titip wakaf saya untuk Pak Kiai membangun pondok pesantren cabang misalkan. Oke, baik. Nah, itu si pewakaf bisa melihat, bisa mengontrol benar nggak dipakai untuk pendirian pondok pesantren. Kalau kemudian ternyata dipakai untuk yang lain, protes. Ya. Kalau kemudian dipakai bukan untuk maksudnya tadi, maka bisa dicabut hak pengelolaan itu, diberikan kepada yang lain. Tapi tidak boleh diambil lagi, ya itu masalah. Sekali kita sudah mewakafkan suatu, maka tidak boleh kita ambil lagi, karena harta yang kita wakafkan itu, harta wakaf itu milik siapa Pak? Harta yang sudah kita wakafkan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemanfaatannya untuk masyarakat. Nah, wakaf ini berlandaskan apa? Berlandaskan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah hal yang baik agar kalian beruntung. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapatkan bagian tanah yang sangat bagus, yang sangat subur di Khaybar. Kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaybar. Saya belum pernah punya tanah sebagus ini. Ini bisa dibilang aset tanah yang paling bagus yang saya punya. Beri saya petunjuk, harus saya apakan tanah ini? Kata Rasulullah, in syi'ta habastahu. Kalau kamu ingin, kamu bisa menahannya. Ay waqaftahu, atau maksudnya mewakafkannya. Akhirnya tanah itu diwakafkan. Diwakafkan untuk apa? Diwakafkan untuk fakir miskin, untuk karib kerabat, untuk yang membutuhkan. Artinya apa? Tanah tersebut tidak dibangun apa-apa, tapi tanah tersebut dipakai untuk bercocok tanam, kemudian hasil pertaniannya, hasil perkebunannya disedekahkan.
yang sekarang disebut dengan wakaf produktif gitu ya. Ya udah, akhirnya ladang tersebut ya, kata anak beliau Abdullah bin Umar, nah itu udah dipakai untuk hasil panennya untuk fakir miskin, untuk keluarganya ya, keluarga terdekatnya dan seterusnya. Berarti boleh yang mewakafkan mengambil manfaat dari situ, boleh keluarganya, boleh ya, yang mengelola mengambil manfaat boleh, selama tidak dengan bayaran ya, artinya tidak dijual, hasil panennya tadi tidak dijual tapi dibagikan. Nah seperti itu. Yang untuk mengelola sekian kilo, sekian karung, boleh, tidak ada masalah, seperti itu. Jadi apa namanya, tapi yang menjadi catatan, ketika tanah ini sudah diwakafkan, maka tanah ini dia tertahan untuk dijual. Jadi tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan ya, nggak boleh diwariskan ya, nggak boleh. Sekali orang tuanya sudah mewakafkan, ya sudah, itu bukan harta warisan lagi, nanti anaknya nggak boleh protes, nggak boleh ya. Makanya kalau kita mengurus wakaf, diurus suratnya Pak, ada akta wakaf, diurus suratnya. Jadi kalau bisa balik nama ya, kalaupun belum, kalau balik nama butuh proses, butuh biaya, paling enggak sudah ada akta wakaf. Nah itu biar kuat, biar nanti enggak ada sengketa ketika kemudian yang mewakafkan itu meninggal, seperti itu. Ya baik, mungkin itu saja Pak sekalian yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit bermanfaat ya. Semoga wakaf, sedekah, infak yang kita berikan ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menjadi bekal kita di akhirat. Kemudian sebelum ditutup Bapak sekalian, seperti kemarin disampaikan Pak ya, sampaikan lewat ketua DKM maupun pengurus DKM lainnya. Jadi kami di pengurus Pondok Pesantren Ulin Nuha yang beralamat di Kampung Pilar Barat, Desa Karangasih, Cikarang Utara. Ya sebagaimana jamaah sekalian tahu, masih terus membangun pondok pesantren ya. Saat ini sudah sampai tahap pembuatan plafon Pak. Plafon kelas sama asrama, luasnya 5 kali 16 meter ya, 5 kali 16 meter. Insya Allah per hari Senin nanti akan kita Insya Allah kita agendakan untuk pemasangannya. Jadi di sini saya mengajak jemaah sekalian, mungkin yang punya kelebihan harta mau ikut menyumbang untuk pembangunan pondok pesantren tersebut ya, untuk pembelian GRC, kemudian kayu, paku dan seterusnya, dan pengerjaannya itu per meternya 60.000 ya, per meter 60.000, tersedia 85 meter ya. Semoga ya urun sedekah kita semua, baik di Pondok Pesantren Ulin Nuha maupun kemudian di Mushola Hidayah dan di tempat-tempat lainnya, kita niatkan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.